ini adalah seluruh lagu mendapatkan penyegaran berkat aransemen baru dan iringan orkestra dari Czech Symphony Orchestra yang dikomandoi oleh Tohpati. Boleh tepuk tangan dulu untuk Tohpati. Peluncuran album Anthology 50th Year Anniversary God Bless yang sudah bisa didengarkan melalui seluruh layanan digital streaming ya. Nantinya juga bakal dirilis dalam bentuk fisik, apakah itu CD atau vinyl atau kaset, kita tunggu saja. Satu lagu dari album Anthology 50th Year Anniversary God Bless. Ini ada 12 lagu di sini. Satu lagu adalah instrumental medley yang diberi judul Overture. Dan juga terima kasih buat sore ibu. Sama-sama, terima kasih. Perilisan album Anthology ini artinya rancangan dari perjalanan God Bless dan juga menuju ke perayaan 50 tahun nanti yang direncanakan insya Allah artinya bulan November tanggal 10 nanti. Ini suatu apa ya, yang artinya perjalanan yang cukup panjang yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik, karena ini suatu pengalaman yang panjang buat kita, terutama sekali kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk berkolaborasi dengan Mas Tohpati yang nanti sebagai konduktor dari orkestranya. Tidak mudah tentunya buat kita God Bless yang sebelumnya belum pernah kita jalankan. Kita sering artinya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra, ADMS, dan beberapa pemain-pemain dari Jogja juga. Tapi kali ini God Bless merayakan pesta yang ke-50 tahun full 12 lagu atau mungkin juga lebih, karena 12 lagu itu kita kerjakan semuanya bersama Tohpati. Album ini sebagai momentum 50 tahun. Ya, kalau setiap grup-grup di luar sana ya yang udah sukses itu biasanya jalan terakhirnya adalah membuat lagu yang diiringi dengan orkestra. Dan di sini kesempatan saya pikir siapa ya konduktornya ya, arrangernya. Saya pilih Tohpati karena saya sering mendengar dari apa yang telah dikerjakan dia itu, kalau dipadukan dengan musik-musik God Bless yang berbau rock dan klasik ya, makanya kita pilih Tohpati ya, yang terbaik. Kerekam lagu lama. Ya, kalau kita bikin lagu baru itu akan terlalu susah kalau dipadukan dengan orkestra, karena orang susah menerka lagu apa ini ya, jadi mesti promosinya agak lain gitu. Ada lagu baru itu, Ya. ada 2 lagu. Takutnya ada yang nanya, kenapa God Bless nggak bikin lagu baru? Pasti ada yang nanya tuh wartawan. Saya tanya duluan. Ada 1 lagu baru, Semesta, itu yang diciptakan Fajar Budiman, ini Fajar Satria. Jadi emang niatnya mau bikin orkestra. Ya. Kalau lagu baru tadi tidak agak susah. Ya, orang belum relate sama lagunya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi 50 tahun ini adalah peringatan sejarah panjang God Bless. Jadi kita lebih melihat bahwa dari album pertama sampai dengan album terakhir ini yang dikemas, sebelumnya perjalanan ini hanya dengan distorsi musik biasa, kita pengen nih kita kemas dengan orkestra sambil merelate antologi perjalanan God Bless. Nah, itu lebih menjadi alasan utama kita kenapa kita lebih memilih lagu-lagu ini. Awalnya ide dasar dari Mas Dian memang ingin kita bikin album yang benar-benar diiringi oleh orkestra, tidak hanya live.
benar-benar diiringi orkestra full. Kemudian kita berpikir dari lagu, setiap album ini lagu mana aja. Pemilihan lagu itu cukup challenging, juga melibatkan Topati. Dari masing-masing mas ada ide, lagu ini aja dari Topati juga ada ide, termasuk Jalan Pulang tuh idenya dari Mas Topati. Nah, semua album terwakili. Kemudian kita setelah semua materi dipilih, kita ingin dapat bayangan kira-kira paduannya mau seperti apa sih. Nah, kita melihat referensi band rock, band metal yang sudah pernah mengemas dengan orkestra. Itu ada beberapa acuan, kita berdiskusi. Nah, akhirnya kayaknya seperti ini nih. Nah, kita juga komunikasikan dengan Mas Topati, beliau juga setuju, kayaknya oke nih gitu. Nah, akhirnya berjalan. Nah, pada waktu di rekaman, proses kreatif mengarrange supaya ini klop itu juga lumayan. Bahkan di studio kita merubah komposisi sedikit dari pakem aslinya. Akhirnya ya setelah semua selesai, urusan orkestra Mas Topati, dan keren banget kita dengar. Ada replay soal komposisi orkestranya? Revisi apa maksudnya? Ya, maksudnya kayak apa mereka? Ini kurang keren atau apa gitu? Kalau lagu God Bless itu kan udah pakem ya, jadi kayaknya agak serem juga kalau terlalu dirubah banyak gitu. Misalnya beatnya atau bagannya itu kayaknya kayak dosa saya buat. Jadi sangat menjaga pakemnya God Bless. Jadi kalau orkestra itu untuk mengusung aja, membuat megah. Tapi waktu pelaksanaannya tetap ada adjustment di beberapa part gitu, seperti di Koda yang biasanya enggak menggelegar, tapi saya berpikirnya kalau untuk konser nanti harus menggelegar, jadi Mas diganti jadi lebih samar lagi gitu, boleh nggak? Boleh. Nah ini, sebelumnya sih saya sangat berterima kasih sekali sama Mas dan Om di sini udah dikasih kesempatan untuk jadi produser. Saya sebenarnya jujur pertama kali kata produser itu nggak ada dari Mas Rocky. Jadi pertama kali jujurnya sebenarnya saya ditelepon, Mas bisa bikinin orkes nggak untuk God Bless? Orkes aja gitu. Jadi bayangan saya itu cuman apa yang sudah ada saya bikin orkes. Tapi kelamaan ternyata saya baru tahu kalau jadi produser. Jadi berarti saya harus bekerja lebih jauh, misalnya take vokal saya tungguin, take drum, take gitar. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan, dan Mas dan Om ini sangat baik hati banget, nggak kayak musiknya. Musiknya sangar tapi orangnya nggak sangar. Jadi ketika saya mau menyuruh Mas Ahmad Albar, Mas diulang boleh nggak? Diulang, dia open banget. Dan juga Ian Antono juga seperti itu. Jadi kalau aransemennya itu saya selalu bertukar pikiran sama Mas Ian Antono, Mas boleh nggak seperti ini, diganti chordnya begini, terus bassnya jadinya begini, seperti gitu, terbuka sekali. Dan tidak ada yang ditolak ide-idenya? Saya nggak tahu Mas Ian tuh nggak enakan atau gimana sih. Kok saya bikin nggak pernah nggak enak gitu. Saya nunggu kapan nih nggak enaknya. Jangan-jangan di dalam hati nggak enak. Coba jujur Om Ian, gimana kemarin? Ada sih. Enggak, cuma kerja sama saya sama Topati bagus kapan. Enak kok, enak terus. Kadang saya bilang kalau kelebihan gitar hapus aja nggak apa-apa. Dan banyak yang chord yang emang terkadang dirubah dikit ya, dipanjang, kayak kehidupan itu interlude-nya itu dipanjangin. Nah, orkestra itu bagus banget. Tapi ikhlas Om Ian menerimanya? Oh, justru saya belajar itu. Mau belajar. Kok namun dan drum ya berarti ya. Juli kita take musik dasar, sebelum take musik dasar drum itu tentunya workshop, ada mungkin setahun lebih, terus sampai rilis. Sebenarnya mixing terakhir mastering ya kira-kira 2 bulan lalu. Itu bahkan sampai mixing itu lama Mas. Kita bolak-balik revisi
intinya jangan sampai orkestranya sudah megah sekali, jangan sampai God Bless-nya ini sendiri terkesan seperti band pengiring saja. Jadi dagingnya waktu itu diperbaiki sedikit, jadi itu tuh yang cukup challenging di proses mixing. Rekaman. Pertama deg-degan, tapi lama-lama bingung kok nggak protes-protes. Saya minggu diprotes, tapi ada sih protesan dari Mas Ian, karena kan Mas Ian kan produser handal tahun Iya, 80-an, 90-an. kan hit mereka produser yang menelurkan. Jadi saya mesti jaga-jaga seleranya beliau gitu. Gimana supaya kolaborasinya sama aku pas gitu. Karena aku nggak mau di sini sebagai produser egonya sendiri gitu. Saya cuma mensupport kayak mulak-mulak gitu. Mulak-mulak lagunya gimana? Cuma moles aja gitu. Karena aslinya emang udah legend gitu loh. Kadang-kadang malah orang berpikir takutnya terlalu dirubah-rubah, orang kecewa seperti itu. Tapi memang dari God Bless harapannya seperti itu, jangan dirubah banyak atau memang sebetulnya kok ini Tompati nggak ngasih terlalu banyak perubahan. Ya, kalau menurut saya dasar dari God Bless itu tetap tonjol. Dan setelah saya dengarkan setelah mastering ya emang saya seperti yang kita harapin semua. Bagus sih. Bagaimana rasanya Bapak merekam ulang lagu-lagu yang udah puluhan tahun lalu direkam? Coba satu-satu dari Om Ye dulu deh. Ya awalnya sih agak kaku juga buat saya bersama orkestra gini semua lagu-lagunya. Tapi setelah kita jalanin gitu ternyata asik aja, seru. Dan banyak sekali masukan dari Mas Topati juga buat kita ya. Entah itu aransemennya berubah sedikit, nggak terlalu jauh ya. Artinya Saya emang udah pantas ya, karena lagu itu kita pilih dari album yang sebetulnya lagu itu diminatin orang banyak, cuman nggak pernah dibuatkan video klip atau apa. Jadi ini kita pilih lagu emang yang belum pernah dirilis pakai video klip atau apa. Puas, alhamdulillah. Jadi God Bless tetap God Bless, dan staranya itu Tompati hidup ketemu. Bagus, terima kasih Tompati. Mas, jadi minder sebab gambaran yang kita seolah-olah angan-angan jadi kenyataan. Sebab saya sebetulnya kan asisten dari Mas Jan. Ini posisi saya ya. Mas Jan itu banyak ide, banyak kreasi, banyak pokoknya karya. Tapi dia sendiri pelupa. Nah, saya yang mengingatkan gitu. Jadi dalam hal apa misalnya Om? Lupa apa? Ya karena terlalu banyak ide, terlalu banyak itu dari dia. Nah, saya yang mengarsipkan apa yang dia karyakan. Nah, kemudian pada waktu latihan suka salah menempatkan gitu. Jadi interlude yang ini ditempatkan di lagu ini, interlude yang ini ditempatkan di lagu itu. Nah, itulah kan faktor tua. Begini, dari Mas Fajar dulu deh. Ya harapannya sih kita mengemas album, khususnya merekam kembali lagu-lagu lama, itu awal memang menjadi ada unsur bebannya Mas. Jangan sampai yang kita kemas ini ternyata tidak lebih baik dari yang lama. Itu selalu di mindset kita, terutama pada proses akhir kita dengerin. Ini jangan sampai dianggap kendor nih dari yang lagu aslinya, kehidupan yang begitu mengetak di album Semut Hitam, jangan sampai kita jadi turun gitu ya. Tapi syukurnya dengan adanya balutan orkestra dari Mas Topati, memang unsur megah ini yang menambah rekaman baru dari lagu-lagu lama ini menjadi lebih. Kalau teman-teman pada yang sudah dengar di DSP, di Spotify segala macam, mereka bilang gila megah banget. Nah, ya untunglah, jadi tanggapan dari luar juga sesuai harapan kami supaya karya reproduksi ini menjadi diapresiasi yang bagus lah di luar.
Yang jelas artinya saya mensyukuri di umur-umur yang udah kepala 7 nih kita sebagian, artinya masih bisa berkarya dan tampil merayakan 50 tahun. Ya mudah-mudahan di album ini kita bisa tur ke, nggak hanya di Jakarta ya, jadi dengan orkestra ini, jadi bisa ke kota-kota kecil dengan membawa grup yang seperti kayak begini dengan orkestra gitu. Hasil karya telah berjalan 4 generasi, 70, 80, 90, dan 2000. Kemudian itu sudah menjadi baku, lagu-lagunya sudah diterima oleh masyarakat, diperkuat oleh Topati dengan warna orkestra. Terima kasih sekali lagi buat Topati. Namanya juga periode terakhir ya. Jadi Waduh, jadi sedih nih Om. bukan Itu Bukan, Jokowi maksudnya Jokowi. Maksudnya periode terakhir itu tanah apa gimana gitu? Tidak usah dibahas juga, kami sudah tahu itu. Periode terakhir. kita semangat terus ya. Redaksinya kurang tepat, tapi pasti udah tahu lah ya gitu. Ya kebanggaan kita sebagai God Bless yang merupakan hasil yang sangat mewah ini ya, ditambah lagi dengan adanya orkestrasi. Namanya orkestrasi adalah sesuatu yang terkoordinir dengan serius, besar dan mahal. Nah, tapi kita bisa menciptakan ini dan mudah-mudahan nanti live-nya bisa sukses juga. Jadi Manajer pada era 70-an, dan boleh cerita nggak Pak? Mungkin ada rekan wartawan yang belum tahu bagaimana awal persahabatan antara Pak Hendra dengan God Bless ini. Ya, kita mulai dari awal sama-sama karena memang ini kita perjalanan sudah panjang. God Bless ini saya memberikan kado untuk dalam rekaman orkestra ini, sama kado untuk konser God Bless November. Ini Pak Hendra ya Pak? Saya pikir anak gadis Pak. Ya, jadi Preman ya, preman banget. suka duka kita tuh panjang dari awal 70-an. Jadi banyak suka dukanya lah. Jadi pada generasi muda yang sekarang ini seperti Ahmad bilang, ini tetap eksis, tetap firm, semangatnya tetap harus ada. Belajar dari God Bless bisa 50 tahun tetap sehat, tetap eksis di dalam dunia musik, itu yang penting, dan tetap sehat. Ya, panjang umur. Amin. Kita ini udah rata-rata kepala 7. Jadi perjalanan kita ini udah cukup panjang. 50 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, sulit. Ya, 50 itu perjalanan 50 tahun untuk tetap eksis God Bless. Saya secara pribadi, saya respect Ahmad Albar, Yan, Doni, teman-teman, Fajar, Abadi, itu kompak, tetap kompak. Ini perjalanan yang sangat panjang dan sangat sulit. Kita bisa jalani sampai 50 tahun, amazing, sangat amazing sekali, luar biasa, mempertahankan musik hard rocknya dengan firm yang benar. Itu makanya saya dalam melakukan produser untuk rekaman ini, orkestra yang ditangani oleh Topati, mudah-mudahan mempunyai sesuatu yang kedepan yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat nanti di konser 10 November. Kebetulan saya sekaligus menjadi produsernya untuk membuktikan 50 tahun ini God Bless patut ditonton, harus ditonton, lain dari yang lain. Itu Gimana Pak bisa? bukan siapa-siapa. Artinya selalu kita tetap kumpul keluarga besar. Jadi ya ini yang saya bilang, dalam 50 tahun ini kan sesuatu yang sakral. Ya 50 tahun itu berat itu. Kita tunggu sampai 50 tahun itu nggak gampang gitu. Ya kita kan
ya namanya dalam perjalanan tuh banyak suka duganya, ya kan. Kita juga harus tetap eksis, sehat. Nah, kalau kita bisa tempuh sampai 50 tahun ini, sesuatu yang luar biasa. Kita tetap kompak, kita keluarga besar. Itu aja. Kalau buat Pak, Saya bilang ini, ya saya nggak bisa kunci diri sendiri ya. Itu luar biasa. Nanti didengarin lagunya. Mempunyai roh. Kalau lagu ini, itu punya roh. Didengerin aja. Pakai hati, pakai perasaan, itu luar biasa. Sulit kita kemukakan. Didengerin aja. Dan untuk kita sombong atau apa, kita berjalan itu dari pertama tampil bersama di Purple Supergroup Dunia, itu kita udah punya peralatan sendiri. waktu membuka di Jakarta itu, Iya, waktu di Gelora Bung Karno tahun 75 itu satu panggung kita dengan Supergroup, dan itu kita memakai sound system sendiri. Waktu itu kita masih soundnya melek Artet Benzing JBL, dan sebagian kita bikin sendiri karena kita nggak mampu beli semua kan. Nah, masih buat gitulah. Jadi akal-akalan lah. Yang penting kita berani tampil satu panggung dengan Supergroup Dunia. Begitupun lighting kita juga bikin sendiri. Itu 75. mumpung lagi membahas di Purple, katanya kan harusnya God Bless itu 2 kali ya manggungnya yang ya Enggak, bukan yang di Jakarta. Yang di Jakarta yang pertama kali di Purple kesini kan harusnya 2 hari Ya. guys. Terus jadinya 1 hari, itu karena faktor teknis ya. Begini, kita main 2 malam, 4 dan 5 Desember 75. Tapi pada waktu kita rapat di Tropicana, kita sudah firm, sudah confirm, jadi sama-sama setting alat di Purple dan kita. Tapi ternyata di Purple alatnya nggak bisa keluar, kan kita pakai Boeing 747, 737 pertama di Halim mendarat. Itu ada kesulitan keluar, sehingga alat-alatnya baru bisa disetting oleh sore. Jadi kita nggak kebagian setting. Setelah selesai baru kita harus setting, penonton udah dobrak masuk. Nah di situ kita lihat nggak mungkin, saya baru yang paling bertanggung jawab. Kalau penonton sudah masuk, kita baru setting apa katanya. Maaf, nanti dia bilang dasar band Melayu gini hari baru kotak-atik, susah kita. Nah di situ saya harus berani ambil satu sikap, stop, turun alat. Dan malam itu kita udah putusin, kita nggak mau juga ada 2. Tapi waktu itu almarhum Ben Sleo itu maksa malam kedua harus main. Saya bilang saya nggak bisa putusin. Ben Sleo bilang ya ke anak-anak. Nah, anak-anak ini semua mau bermain hari kedua. Kalau saya nggak mau, karena saya merasa udah terzolimi ya. Jadi hari kedua main, yang anak-anak Doni putusin harus main. Jadi hari kedua kita main. Sebetulnya memang dia supergroup, tapi tetap namanya supergroup pasti ada trik-trik yang mereka nggak mau kita tampil secara utuh. Jadi kita punya operator sound juga mereka yang kuasai. Speaker mereka nggak mau, harus digabung. Jadi kita punya sound kasihan. Jadi anak-anak kalau nyanyi, kontrol kita tuh nggak bisa dengar. Nah itulah supergroup, tetap ada ininya. Jadi kita malam hari kedua kita bermain. Kita main apa adanya. Sebetulnya God Bless itu menolak main tadinya ya, cuma gara-gara almarhum Ben Sleo meminta main jadi naik. Yes, betul. Jadi Ben Sleo itu maksa harus main dan anak-anak putusin harus bermain. Waktu itu promotornya Denny Sapri. Dan Denny Sapri itu Aktuil ya. Aktuil, dan maaf ya bukan ngomong. Kenapa kita nggak main? Saya pikir kedua karena Denny Sapri itu marah. Dia bilang dasar maaf nih, dasar band Melayu gini hari begini pokoknya kurang enak lah. Saya bilang saya marah juga. Saya bilang kita udah memang benar, dia juga bilang dari pagi nggak makan, tapi dia bilang nggak percaya nggak makan. Kan kita juga stres kan. Satu panggung sama Supergroup stres juga. Benar nggak? Ya kita harus jujur kan. Nah, tapi pada udah stres, penonton menjebrok baru disuruh masak, kita nggak stres kita. Nggak mungkin tidak bisa main, mental kita juga down kan. Nah saya berpikir cepat gitu, saya nggak mau berpikir lambat, turun, kita nggak mau main. Emang itu ambil putusan yang sangat berani gitu. Dan promotor nggak ngizinin God Bless ngeset duluan ya sebelum alat di Purple masuk. Nggak bisa, harus dipapal dulu. Padahal waktu rapat di Tropicana kita sama-sama setting gitu, tapi ternyata enggak, kita nggak boleh. Gitu. Jadi itu pengalaman pahit kita bersatu panggung, tapi Supergroup memang di papan zaman itu memang dia top dunia, memang sangat luar biasa. Ini kan cuma 12, jadi kemungkinan kemarin sempat udah diskusi sekitar 20-an lagu gitu, terus mungkin ada bintang tamu ya mas ya.
itu lagi di approach mereka masing-masing. Apa ya? Karena kayaknya harus yang sisa lagunya itu kan harus belum pernah dipakai orkestra. Kayaknya itu yang akan aku ulik supaya lebih gimmick gitu. Harus datang tanggal 10 November sih, karena menurut aku harus melihat satu band legend yang kayaknya satu-satunya yang berusia 50 tahun ya. Tepuk tangan buat God Bless. Kemarin saya lihat Gigi 30, kayaknya yang 50 God Bless. Jadi kayaknya belum ada yang konser rock band berumur 50 tahun harus hadir. Nggak ada, di Indonesia nggak ada. Tidak ada yang lebih tua dari God Bless Band di Indonesia. Umumnya banyak band itu sesuatu yang berat ya, untuk zaman sekarang. Makanya lebih banyak album itu dirilis melalui platform digital. Nah, tapi mumpung di sini ada teman-teman sekalian, jadi saya ingin menginformasikan bahwa album antologi itu akan dirilis dalam bentuk fisik dan semua format. Jadi ada kaset, ada CD, ada vinyl. Oke, kanan dulu ya.